Tiba-tiba sepasang tangan melingkar di perutku dari belakang. Hembusan nafas mengenai tengkukku, dan aku tentu saja terperanjat dan sontak membalikkan badan. Mata Om Sony tajam menatap mataku, lalu pandangannya menurun, tepat ke arah perutku. Dendam. Bab 22. Anak siapa yang kau kandung? Mulutku ternganga mendengar pengakuan Om Sony yang spontan. Ia mengatakan dengan jelas bahwa janin yang aku kandung adalah darah dagingnya. Aku tidak mengkhawatirkan reaksi dari suamiku Aldian, toh dia sudah mengetahui semuanya. Namun yang membuat aku risau adalah perasaan mamaku. Ia terlihat sangat syok dan berteriak histeris. "Apa katamu tadi, janin yang dikandung Shanum adalah darah dagingmu?" tanya mama kepada Om Sony dengan suara serak dan bergetar. Aku menggenggam tangan Aldian, seakan meminta ia melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mental mama. Aku takut jantung mama tidak kuat menerima kenyataan ini. "Om, aku tahu Om menyayangi Shanum seperti anak kandung sendiri. Tapi Om harus tahu kalau Shanum sudah menikah denganku dan mengandung anakku. Percayalah padaku bahwa aku tidak mungkin mencelakai istri dan calon anakku sendiri," tutur Aldian kemudian dengan suara melembut. Iya, aku hanya mengkhawatirkan Shanum dan calon cucuku. Maklumlah, ini cucu pertama di dalam keluarga ini, sahut Om Sony, terdengar seirama dengan kebohongan Aldian. Aku lihat wajah mama kembali cerah. Pasti di hati mama kini lega karena ia menyangka bahwa dirinya salah dengar saja. Kasihan mama. Mama tersenyum memandang Om Sony, dan Om Sony pun merengkuh bahu mama dengan mesra. Entah apa yang ada dalam pikiran lelaki itu. Setelah selesai sarapan, mama bergegas pergi menuju tokonya. Ia pergi sendiri saja, dan Om Sony ada di rumah. Lelaki pengangguran yang selalu mengaku sebagai pembisnis atau pemborong kepada mama itu terlihat tidak tenang. Ia masuk ke kamar, lalu kemudian keluar lagi setelah berganti pakaian. Tidak lama kemudian, terdengar suara mesin mobilnya menjauh, menandakan ia sudah pergi entah kemana. Bagaimana ini Al? Om Sony pasti mau kabur. Dia sudah mendapatkan uang yang sangat banyak dari mama, ucapku kepada Aldian. Kami berdua masih duduk di meja makan. Tenang saja Shanum, kemanapun bajingan itu pergi, kita tetap bisa mencarinya. Sekarang fokus sama acara kita besok, jangan sampai berantakan, jawab Aldian tenang. Aku mengangguk dan tersenyum kepada Aldian. Suamiku memang seorang lelaki yang tenang dalam setiap kondisi. Tapi bagaimana kita tahu keberadaan Om Sony Al? Kita tidak pernah tahu asal-usulnya dari mana, tanyaku tak habis pikir. Tenang Shanum, aku sudah memasang alat pelacak di mobil Om Sony. Tinggal menunggu saat yang tepat untuk menyelidiki siapa dia sebenarnya, sahut Aldian tersenyum. Oh, kamu memasang alat pelacak di mobil Om Sony, tanyaku setengah berseru. Dalam hati aku memuji sekali lagi kepintaran Aldian. Dia seperti detektif saja. Aldian mengelus lembut kepalaku lalu tersenyum kembali. Aku pergi sebentar ya. Undangan ini harus diantarkan langsung kepada Bos Rudy. Kamu istirahat saja di rumah, kan kita masih ada cuti 3 hari lagi, ucap Aldian bersiap untuk meninggalkan meja makan. Aku mengangguk dan menyusul Aldian. Lalu kami bergandengan masuk kamar. Aku membantu Aldian menyiapkan pakaian, sementara Aldian masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian ku dengar guyuran air petanda Aldian sedang mandi. Setelah selesai mandi, Aldian mengenakan pakaian yang telah aku siapkan. Ia terlihat sangat gagah dan tampan. Aku menghela napas penuh syukur, lalu mengelus perut. Aku tidak menyangka kehadiran janin yang tidak aku harapkan di perutku justru membawa keberuntungan. Beberapa menit kemudian Aldian sudah siap mau berangkat. Aku melambaikan tangan dan mobil Aldian perlahan menjauh. Setelah Aldian pergi, aku menyibukkan diri membereskan rumah. Beberapa peralatan untuk acara besok yang terhampar di ruang tamu aku rapikan. Acara besok memang tidak begitu ramai. Kami hanya mengundang rekan kantor dan beberapa koneksi kami. Mama mengundang beberapa orang saja teman dekatnya. Setelah selesai merapikan rumah, aku mandi dan berganti pakaian. Aku sangat senang melakukan aktivitasku hari ini. Biasanya aku jarang di rumah di siang hari. Aku menghabiskan waktu bekerja di kantor, dan sekali-kali ke kampus menemui dosen pembimbing. Udara sangat cerah. Aku memutuskan untuk memasak. Sebentar lagi, Aldian tentu akan pulang. Dengan bernyanyi riang,
Aku mulai meracik bumbu, dan aku tenggelam dengan kesibukan di dapur. Mungkin karena terlalu berkonsentrasi pada masakan yang aku buat, hingga aku tidak mendengar ada langkah kaki yang semakin mendekat. Tiba-tiba sepasang tangan melingkar di perutku dari belakang. Hembusan nafas mengenai tengkukku, dan aku tentu saja terperanjat dan sontak membalikan badan. "Mau apa, Om?" bentakku begitu aku tahu yang memelukku dari belakang adalah Om Sony. Jarak di antara kami hanya sekitar 2 meter saja. Posisiku terjepit antara tubuh Om Sony dan kompor, di mana sayur lodeh yang sedang aku masak, kuahnya tengah mendidih. Mata Om Sony tajam menatap mataku, lalu pandangannya menurun, tepat ke arah perutku. "Katakan, anak siapa yang tengah kau kandung? Apakah itu anakku? Atau anak Aldian?" tanyanya dengan suara berat, sedangkan matanya kini terangkat menatapku tajam. Mataku berputar sekeliling dengan waspada. Kedua tanganku mengepal bandul dapur tempat kompor berada. Pada saat ini hanya kedatangan Aldian saja yang aku harapkan. Namun, rumah semakin terasa sunyi, hanya detak jam di dinding saja yang berbunyi peraturan. "Katakan, anak siapa yang sedang kau kandung? Anakku? Atau anak Aldian?" Om Sony mengulangi pertanyaannya, dan kini suaranya semakin pelan, namun semakin mengerikan. Aku tidak punya ruang untuk mundur, sedangkan Om Sony menambah sempit jarak dengan maju 1 langkah ke arahku. Aku benar-benar gugup. Apakah aku harus berterus terang atau berbohong? Oh, tolong bantu aku dengan menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Aku mohon kalian benar-benar membantuku. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dan nyalakan lonceng ya. Terima kasih.